Bab 2951. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Shuro tua itu belum pernah ke Bukit Deadwood, dan dia hanya mendengar tentang Bukit Deadwood. Dia hanya bisa memberitahu Lu Chen gambaran kasarnya, dan dia tidak tahu secara spesifik. Ternyata Bukit Deadwood adalah tempat pemakaman makhluk abadi tingkat 8. Binatang abadi di bawah peringkat ke-8 tidak memenuhi syarat untuk dikuburkan di Deadwood Mound setelah kematian. Peri binatang dan makhluk abadi itu sama, mereka bisa hidup selamanya, tidak ada yang namanya kematian, kematian disebabkan oleh berbagai kecelakaan. Apalagi berkelahi, paling banyak mati. Lu Chen jelas tidak puas dengan sedikit informasi dari Deadwood Hill, seperti buru. Lu Chen ingin tahu lebih banyak, tetapi roh primordial Shuro yang lama memiliki pengetahuan yang terbatas dan tidak dapat lagi menyediakannya. Jadi, Lu Chen beralih ke pertanyaan lain, itulah mengapa Asura bisa berkolusi dengan binatang abadi. Karena keuntungan, kami Asura menjadi semakin kuat, dan danau air jahat tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan kami, dan hal yang sama berlaku untuk binatang peri. Jiwa Shuro tua mengatakan segalanya, dan mengaku dengan jujur, kami Shuro dan para binatang peri memiliki kesepakatan. Setelah menaklukkan negeri ajaib gunung dan laut serta negeri ajaib Penglai, kedua belah pihak akan membagi wilayah secara merata. Negeri ajaib gunung dan laut akan menjadi milik binatang peri, dan negeri ajaib Penglai akan menjadi milik kita Shuro. Persetan, kamu berani mengingini Penglai Wonderland umat manusia kita. Mendengar ini, Lu Chen membuka matanya karena terkejut. Selama kamu mengalahkan negeri dongeng gunung dan laut, kamu berani melawan negeri dongeng Penglai. Meskipun kami Shuro tidak memiliki kemampuan itu, binatang peri cukup kuat. Jiwa Shuro tua berkata lagi, terlebih lagi, ras manusia dan ras monster telah menderita luka serius, setidaknya setengah dari daluo jinsian ras manusia telah hilang, dan tidak akan bisa pulih dalam 100 tahun. Ini adalah kesempatan bagi kami Shuro dan binatang peri. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, jika kekuatan binatang abadi itu mirip dengan Asuramu, maka pertarungan bersamamu akan sama, mengalahkan San Haisi. Ras besar sedang berjuang, dan kamu masih ingin bertarung kami manusia, kamu belum mempertimbangkan untuk merasa tidak nyaman. Apakah kamu mampu? Petik 2. Itu karena kamu tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan binatang peri, kalau tidak kamu tidak akan mengatakan itu. Kata roh primordial, saya berperang melawan pasukan koalisi Anda di puncak Duanwu, dan saya juga membantu 4 ras besar mengalahkan Anda, jadi saya telah mengetahui kekuatan Anda. Lu Chen menatap roh primordial Asura tua di tangan Fei Long, menunjukkan rasa jijik lagi, dan berkata demikian, pasukan koalisi Anda didominasi oleh Asura, ditambah dengan binatang abadi. Dalam pertempuran itu, binatang abadi tidak memiliki kinerja yang luar biasa. Sebagian besar dari medan perang tempat Sura bertarung. Petik 2. Tidak, kamu tidak tahu situasinya, kenyataannya tidak sesederhana itu. Pertempuran terakhir di puncak Duanwu adalah pertarungan gabungan pertama antara Shuro dan binatang abadi, dan ini juga pertama kalinya binatang abadi memperluas tentakelnya ke negeri dongeng pegunungan dan lautan. Oleh karena itu, binatang abadi lebih berhati-hati dan harus menguji keadaan terlebih dahulu, dan tidak sepenuhnya berinvestasi pada kekuatan utama. Petik 2. Hanya kami Sura yang keluar dengan seluruh kekuatan mereka, dan binatang abadi hanya mengirimkan sebagian dari kekuatan utama mereka untuk bertarung, hanya sebagai pendukung, bukan sebagai pendukung, bukan sebagai pendukung, serangan utama. Kekuatan utama tidak bisa melawan sama sekali, bahkan dengan bantuan keturunan Jiulong Anda, mereka juga akan dihancurkan, dan mereka bahkan telah memasuki Penglai Wonderland. Petik 2. Jiwa Asura tua berkata, sudahkah kamu memasuki Penglai Wonderland? Kamu tidak tahu seberapa kuat umat manusia kita, bukan? Kecuali kamu punya jawaban. Berbicara tentang ini, Lu Chen tiba-tiba teringat sesuatu, dan melanjutkan, jika aku tidak salah, kamu memiliki hubungan dengan Yaosu. Pewaris 9 naga, kamu dapat menebak semua ini, kamu benar-benar pintar. Di bawah level tinggi, ras manusia adalah yang terkuat, dan hanya ras monster yang berani bersaing dengan ras manusia. Kami berani mengambil ide Penglai Wonderland, berani menghadapi ras manusia Anda secara langsung, jadi tentu saja kami memiliki cadangan, dan ras monster adalah cadangan kita. Selama kita melewati negeri dongeng pegunungan dan lautan dan memasuki negeri dongeng Penglai, klan iblis akan keluar dari negeri dongeng Wandong dan menyerang Zuzu bersama kita.
Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat ras manusiamu, dia tidak akan mampu menahan pengepungan ketiga pihak kita. Roh primordial Asura tua mengangguk dan berkata begitu. Wandong Wonderland dipisahkan dari Eishuais oleh ribuan gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, dan jalur menuju Mountain and Sea Wonderland dikunci dengan kuat oleh penglai Wonderland, belum lagi ada 4 wilayah dari 4 ras utama di Mountain and Sea Wonderland. 4 ras adalah ras manusia yang berdiri di sisi ini. Jika mereka tidak tahu bagaimana membantu Yaozu, bagaimana mereka bisa selamat dari Yaozu? Lu Chen tidak begitu mempercayainya. Yaozu tidak datang dari negeri ajaib penglai, juga tidak pergi ke negeri ajaib gunung dan laut. Mereka datang ke air jahat dari jalur lain. Semangat primordial Shuro lama sebenarnya mengatakan demikian. Negeri ajaib binatang yang fantastis. Mendengar ini, Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan wajahnya sedikit berubah, mengetahui bahwa keadaannya agak serius. Hanya ada 2 jalan untuk memasuki danau air jahat, satu adalah negeri dongeng pegunungan dan lautan, dan yang lainnya adalah negeri dongeng binatang aneh. Dan hanya ada 2 jalan untuk memasuki negeri ajaib binatang aneh, satu adalah danau air jahat, dan yang lainnya adalah Jalan Tongtian. Jika suku monster ingin pergi ke danau air jahat untuk menghubungi Shuro, tetapi alih-alih pergi ke negeri dongeng pegunungan dan lautan, mereka hanya bisa pergi ke negeri dongeng binatang aneh, jadi mereka hanya bisa datang dari Jalan Tongtian. Di mana Jalan Tongtian berada, itu adalah tempat keabadian tingkat tinggi, dan tekanan keabadian sangat tinggi, dan keabadian tingkat menengah tidak bisa pergi ke sana. Maka klan monster yang datang dari Jalan Tongtian pastilah makhluk abadi tingkat menengah, tetapi makhluk abadi tingkat tinggi. Selalu ada larangan di wilayah abadi, dan makhluk abadi tingkat tinggi tidak diperbolehkan mencampuri semua urusan di bawah Jalan Tongtian. Dan klan iblis di Wandong Wonderland memiliki makhluk abadi tingkat tinggi untuk membantu mereka, dan mereka ikut campur dalam perang makhluk abadi tingkat menengah. Apakah itu tidak masuk akal? Benar, ada monster yang datang dari negeri ajaib binatang ajaib, dan akhirnya memasuki danau air jahat, dan bertemu dengan kepala klan kita. Shuro tua menjadi semakin takut mati seiring bertambahnya usia. Semua ras telah dikhianati, sebenarnya, kamu tidak perlu menebak, monster yang bisa berjalan di jalur negeri dongeng binatang aneh adalah makhluk abadi tingkat tinggi yang turun dari Jalan Tongtian Immortal. Petik 2. Alam iblis tingkat tinggi itu. Inilah yang paling dikhawatirkan Lu Chen. Yang mulia abadi, kata roh primordial Asura yang lama. Yang mulia abadi yang kuat, atau yang mulia abadi yang lemah? Lu Chen bertanya, saya tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Hanya kepala klan saya yang dapat melihatnya, dan hanya kepala klan saya yang mengetahui situasi spesifiknya. Roh primordial Shuro yang lama menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, setelah itu, pemimpin klan kita akan memiliki kepercayaan diri untuk bernegosiasi dengan binatang peri, dan akhirnya membujuk binatang peri itu agar berhasil membentuk aliansi. Tidakkah bisa dimengerti kalau Yaozu membiarkan Sura membentuk aliansi dengan binatang peri, menaklukkan negeri dongeng gunung dan laut, dan kemudian menyerang negeri dongeng penglai? Mendengar ini, Lu Chen merenung sejenak, lalu berkata, lalu, ketika kamu memasuki negeri dongeng penglai, ras monster segera merespon, dan kamu mengapit umat manusia, dan menghancurkan kota Zuzu dalam satu gerakan. Kota Zuzu adalah inti umat manusia, dan kota Zuzu telah sepenuhnya selesai. Sudah berakhir, umat manusia telah berakhir, dan seluruh negeri ajaib penglai akan berpindah tangan. Jiwa Sura tua mengangguk, mengakui bahwa tebakan Lu Chen benar. Shuro tua adalah orang kuat di puncak Daluo Jinxian, yaitu jajaran tingkat tinggi Shuro, jadi dia secara alami mengetahui banyak rahasia militer Shuro. Jika dia tidak menjadi semakin takut mati seiring bertambahnya usia, dia pasti sudah lama digunakan kembali oleh Elai, dan dia tidak akan dilemparkan ke tempat hantu ini oleh Elai untuk menjadi penghubung kecil antara Sura dan yang abadi, binatang buas. Tentu saja, jika dia tidak takut dihancurkan, akan sulit bagi Lu Chen untuk menggali begitu banyak informasi berharga darinya. Namun, Lu Chen tahu bahwa tebakannya benar, tetapi dia memiliki pendapat lain, ambisi klan iblis lebih besar daripada Sura Anda. Jika tidak, mereka tidak akan membodohi Anda dengan menjatuhkan negeri ajaib gunung dan laut, dan kemudian pergi ke negeri ajaib penglai. Kami, Asura, telah tertipu. Roh primordial Sura tua membelalakan matanya, sedikit tidak percaya. Tentu saja, kalian para Sura cukup jahat, tetapi kalian memiliki anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan pikiran yang sederhana.
Jika ras monster tidak membodohimu, siapa yang kamu bodohi? Lu Chen tersenyum, lalu berkata, Tanah Ajaib Penglai, Negeri Ajaib Wandong, Negeri Ajaib Gunung dan Laut, dan Negeri Ajaib Binatang Aneh, terlepas dari energi dan sumber daya peri, Negeri Ajaib Penglai adalah yang terbaik dan terlengkap, dan selalu didambakan oleh Yaozu. The Yaozu telah membayar banyak untuk Penglai Wonderland. Demi harga imajinasi, Yaozu akan menyerahkan Penglai Wonderland padamu Sura. Petik 2. Belum tentu begitu. Dalam perang antara ras monster dan ras manusia, kerugiannya sangat besar. Mereka menyatakan bahwa mereka lebih memilih tidak memiliki negeri ajaib Penglai, tetapi juga membalas dendam dan membuat umat manusia menuju kepunahan. Roh primordial Asura yang lama masih tidak mempercayainya, dan masih berdebat seperti ini. Pernyataan mereka tidak penting, yang penting kalian Shuro bisa mendengarkan omong kosong mereka, itu saja. Lu Chen menatap roh primordial Sura tua, dan kemudian bertanya, jika kamu berhasil, binatang peri mendapatkan negeri dongeng gunung dan laut, dan kemudian dengan senang hati pergi, hanya kamu Sura berwajah putih yang tersisa sendirian di Penglai Wonderland, menurutmu kehendak Yaozu akan tiba-tiba menyerang dan langsung menghancurkanmu. Petik 2. Ini, roh primordial Sura tua tercekik, tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah mempertimbangkan masalah yang begitu mendalam, bahkan para eksekutif tingkat tinggi Sura pun tidak. Sebab, Yaozu Xianzun yang datang untuk menghubungi Sura adalah makhluk abadi tingkat tinggi dengan status yang sangat tinggi. Kepala suku, Elai, sangat menghormati para abadi Yaozu, dan dia percaya pada perkataan para abadi Yaozu. Dia tidak pernah menyangka akan ada jebakan. Sungguh luar biasa bahwa makhluk abadi tingkat tinggi pergi ke danau air jahat untuk menggali lubang bagi Shuro. Tidak perlu ini atau itu, yang pasti, ras monster tidak mengenalmu Sura, bagaimana mereka bisa dengan baik hati memberimu negeri dongeng terbaik. Kata Lu Chen, setelah aku kembali, aku akan segera memberitahu ketua klanku, jangan tertipu oleh klan monster, atau klan Sura berwajah putihku akan tamat. Roh primordial Shuro tua sedikit bersemangat, dan berkata lagi, terima kasih atas pengingat dari keturunan 9 naga, biarkan aku pergi. Aku telah mengatakan semua yang ingin kamu ketahui, dan tidak ada lagi yang perlu mengatakan. Jangan khawatir, ada satu pertanyaan terakhir. Lu Chen tersenyum, dan menanyakan pertanyaan lain, karena binatang peri hanya mengirimkan sebagian dari pasukan mereka dalam pertempuran terakhir di puncak Duanwu. Itu berarti sebagian besar kekuatan binatang peri belum dilepaskan, dikirim, saya ingin mengetahui kekuatan binatang abadi, apa yang akan terjadi. Seberapa besarnya? Petik 2. Begini, ada 3 pemimpin dalam kelompok binatang peri. Gajah peri yang baru saja pergi adalah pemimpin berkepala 3, dan ada pemimpin berkepala 2 yang lebih kuat. Jiwa Shuro tua berkata lagi, jika kelompok binatang peri jika para elit semuanya keluar, ini 2 pemimpin harus memimpin binatang itu untuk keluar, jika tidak, mereka tidak akan mampu menekan beberapa binatang peri yang kejam dan kuat. Anda harus tahu bahwa kelompok binatang peri terdiri dari kelompok etnis yang berbeda. Jumlah binatang tingkat 8 lebih dari beberapa kali lipat dari Shuro kita, dan itu dapat menghancurkan Shuro kita sepenuhnya. Tanpa pemimpin yang kuat untuk memimpin tim, mustahil untuk menekan monster tingkat 8 dari kelompok monster peri yang berbeda. Petik 2. Di mana pemimpin kelompok peri binatang? Bukankah dia bertarung sebagai bos? Lu Chen bertanya lagi. Pemimpin binatang peri itu sangat misterius. Dia belum pernah melihat siapapun, apalagi saya belum pernah melihatnya. Bahkan pemimpin klan kami pun belum pernah melihatnya. Roh primordial Shuro tua menggelengkan kepalanya, dan berkata, pemimpin klan kami datang ke dataran Bonebreaker untuk menandatangani aliansi dengan binatang abadi, dan dia juga menandatangani kontrak dengan pemimpin kedua dan pemimpin ketiga, tetapi dia tidak melihat pemimpin besar itu muncul. Lalu, tahukah kamu seberapa kuat pemimpin kedua dan ketiga? Pemimpinnya, Lu Chen tidak bisa bertanya tentang bos besar, jadi dia bertanya tentang situasi 2 bos lainnya. Bagaimanapun, dia harus bertanya dengan jelas. Saya telah melihat pemimpin berkepala 2 dan berkepala 3. Mereka semua adalah monster yang kuat di puncak urutan ke-8, dan kekuatan mereka tidak kalah dengan pemimpin besar klan kita. Pemimpin berkepala 3 memiliki kekuatan pertahanan super, dan pemimpin berkepala 2 memiliki kekuatan ofensif yang super. Secara keseluruhan, saya pikir pemimpin berkepala 2 lebih kuat dibandingkan pemimpin berkepala 3. Adapun pemimpin besar yang belum pernah muncul, dia pasti yang terkuat, jika tidak,
dia tidak akan menjadi bos dari monster peri, dan dia tidak akan bisa menahan monster peri dari kelompok yang berbeda. Kata roh primordial Shuro tua. Oke, tidak ada yang perlu kutanyakan, kamu boleh pergi. Lu Chen merasa itu hampir selesai, jadi dia melambaikan tangannya ke Fei Long, memberi isyarat untuk melepaskan roh primordial Shuro yang lama. Naga gemuk tidak berkata apa-apa, dia mengendurkan tangannya, merentangkan kelima jarinya, dan membiarkan roh primordial Shuro tua terbang keluar. Terima kasih, keturunan 9 naga. Roh primordial Shuro tua sangat gembira, dan dia sibuk berterima kasih padanya sambil terbang tinggi ke langit. Saat berikutnya, Yuan Shen tidak bisa merasa senang atau bersyukur, hanya ekspresi terkejut dan takut. Sebab, tidak banyak terbang, namun ditangkap lagi oleh seseorang. Dan orang yang menangkapnya adalah Fat Dragon. 9999, penerus 9 naga berjanji akan melepaskanku. Kamu, kenapa kamu menangkapku lagi? Roh primordial begitu terkejut dan ketakutan bahkan dia tergagap ketika berbicara. Apa yang dijanjikan pewaris 9 naga pasti akan terkabul. Dia sudah melepaskanmu. Fei Long mengangguk, tapi berkata lagi, tapi, kamu harus jelas, aku tidak berjanji akan melepaskanmu. Kamu dan keturunan 9 naga berada dalam kelompok yang sama. Dia bilang dia akan melepaskanmu. Bukankah kamu bertentangan dengan dirimu sendiri? Semangat primordial menjadi bersemangat. Tidak, dia bilang biarkan aku pergi. Tangan kananku yang baru saja menangkapmu. Tangan kanan telah menuruti perintah keturunan Jiulong dan melepaskanmu. Fat Dragon terkekeh dan berkata, tapi sekarang, tangan kiriku yang menangkapmu, tapi tangan kiri ada di bawah perintahku. Bocah gendut, kamu bajingan, aku mengutukmu di kehidupan selanjutnya bahwa kamu bahkan tidak akan menjadi anak gendut, hanya bereinkarnasi menjadi babi, dan kemudian roh primordial akan menjadi gila, mengutuk gendut naga histeris. Hanya saja Fei Long menjadi tidak sabar, dan sebelum Yuan Shen sempat terus mengumpat, dia meremas tangan kirinya dengan kuat. Peng, roh primordial dihancurkan menjadi bubuk dan menghilang seketika. Sebenarnya roh primordial ini tidak harus dimusnahkan. Ada baiknya jika dibiarkan begitu saja. Pada saat ini, Wanner tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika kamu membiarkannya kembali dan memberitahu Elai, lubang yang digali dengan hati-hati oleh Yao Zu akan menjadi tidak valid, Shuro dan binatang abadi tidak akan jatuh ke dalam perangkap ras monster, dan tidak akan menyerang negeri dongeng penglai ras manusia kita. Tidak ada gunanya, bahkan jika mereka tidak menyerang negeri ajaib penglai, mereka tetap akan menyerang negeri ajaib gunung dan laut, dan mereka juga akan menyentuh garis bawah umat manusia kita. Negeri ajaib gunung dan laut adalah penghalang dari negeri ajaib penglai. Mereka akan berdiri dan mengawasi, dan dengan cepat memobilisasi dukungan elit. Tidak mungkin menunggu sampai mereka menaklukkan negeri ajaib gunung dan laut, lalu datang ke negeri ajaib penglai. Petik 2. Mengenai apakah Elai mengetahui bahwa Yao Zu menggali lubang untuknya, itu tidak penting bagi kami bahkan saya ragu Elai mengetahuinya. Jadi, roh primordial Asura tua itu harus dipadamkan, dan kita tidak boleh dibiarkan keluar dan mengungkap keberadaan kita. Lu Chen mengerutkan kening, menatap Fei Long, dan berkata dengan marah, baru saja, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku ingin memintamu untuk berbelas kasihan, tapi sudah terlambat, kamu tidak menunggu instruksiku, kamu hanya mencubit milik Sura tua jiwa. Hilang. Petik 2. Aku kehilangannya. Dengan pemahaman diam-diam kami yang tinggi sepanjang waktu, jika Anda mengatakan biarkan dia pergi, itu adalah instruksi untuk menghancurkannya. Fat Dragon memutar matanya, dan berkata dengan tidak setuju, Shuro tua telah mengakui segalanya, dan kamu tidak memiliki masalah lain. Jika aku tidak memulainya lebih awal, haruskah aku menunggu makan malam? Tidak, aku memikirkan masalah besar, dan aku harus menginterogasi roh primordial Asura yang lama. Lu Chen menggaruk kepalanya dan berkata, tidak apa-apa sekarang, orang itu telah dimusnahkan, dan dia mungkin harus mencari kejahatan untuk diinterogasi di masa depan. Apa yang penting? Fei Long bingung. Mungkin, itu karena saya telah melihat terlalu banyak roh primordial, dan terlalu banyak roh primordial yang dihancurkan. Saya menjadi mati rasa terhadap roh primordial manapun. Jadi, setelah kemunculan roh primordial Asura tua, aku tidak merasa tiba-tiba dan tidak bereaksi untuk beberapa saat. Baru saja, saya baru ingat bahwa Shuro tidak memiliki roh primordial. Bagaimana dia bisa mendapatkan roh primordial dari Shuro tua? Apakah itu dibudidayakan atau dibudidayakan?
Lu Chen berkata dengan ekspresi serius. Oh, aku pergi. Setelah kakak senior mengatakan itu, aku juga ingat. Setelah membunuh begitu banyak sura di danau air jahat, aku tidak melihat satu pun roh primordial sura. Saya juga ingat bahwa dalam pertempuran di danau air jahat, tidak ada satupun asura yang dipenggal oleh tuan muda yang lolos tanpa roh primordialnya. Artinya Shuro tidak memiliki gen roh primordial, sehingga mereka tidak dapat mengolah roh primordialnya. Aku juga baru saja lupa, Shuro adalah ras yang jahat, dihukum oleh surga, kehilangan jiwa, tidak ada kesempatan untuk membentuk kembali tubuh. Mendengar ini, Fei Long, Waner dan Linghua tiba-tiba menyadari, dan berbicara satu demi satu. Fisik Sura agak istimewa, dan kekuatannya lebih kuat dari ras lain. Saya bahkan tidak tahu apakah kecepatan kultivasinya cepat. Asura memiliki banyak kelebihan, namun juga memiliki kekurangan yang fatal, yaitu tanpa jiwa, begitu tubuh mati maka akan langsung musnah. Jika Sura memiliki jiwa dan memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuh, maka tidak apa-apa. Dengan fisik Sura yang unik, pasti mudah untuk menerima jiwa dari ras yang sama ke dalam tubuh. Tingkat keberhasilan pembentukan tubuh harus sangat tinggi, dan tubuh baru bahkan dapat dikembalikan ke bentuk aslinya dengan sangat cepat. Petik 2. Misalnya, jika Sura kehilangan 10 pembangkit tenaga listrik Daluo Jinxian dalam perang jangka panjang, tetapi lebih dari setengahnya, atau bahkan semuanya digantikan dengan cepat, maka tidak ada ras yang menjadi lawan Sura, termasuk ras manusia. Kata Lu Chen. Jadi begitu, tidak heran kakak begitu prihatin dengan masalah ini. Naga gemuk tiba-tiba menyadari lagi, dan berkata lagi, roh primordial Shuro tua itu abadi dan telah tiada. Jika kakak senior benar-benar ingin mengetahui jawabannya, maka dia harus kembali ke Evil Swice untuk menemukan kejahatan. Memang perlu dicari, tapi tidak sekarang. Akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, sebenarnya, meskipun aku tidak mencari kejahatan, aku dapat menebak bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Yaosu. Shuro tua bisa menumbuhkan roh primordial, jadi apa hubungannya dengan ras monster? Fei Long bertanya, yang mulia abadi dari ras monster pergi ke Eswise, mengedipkan untuk mencapai Penglai Wonderland, itu tidak normal sejak awal. Kejahatan bukanlah hal yang bodoh. Kamu harus tahu bahwa ras monster dan ras manusia adalah musuh yang mematikan. Bagaimana kamu bisa dibodohi oleh penguasa peri ras monster? Menurutku Eilin tidak dibodohi, tapi demi keuntungan, jadi dia setuju dengan Yaosu. Ini adalah situs yang melibatkan negeri dongeng. Tidak ada minat yang lebih tinggi. Elai pasti tidak akan mengolok-olok rasnya sendiri. Hancurkan negeri dongeng gunung dan laut, lalu serang negeri dongeng Penglai, dan berhadapan langsung dengan umat manusia dengan kekuatan dan latar belakang yang kuat, seberapa besar risiko yang harus Anda ambil. Jika tidak ada manfaat yang besar, beraninya kamu melakukan hal seperti itu. Dan manfaat yang tidak bisa ditolak Ling Elai ini, kurasa ini tentang Yuan Shen. Aku tahu yang paling diinginkan Shuro bukanlah wilayahnya, tapi roh primordialnya. Yaosu mungkin telah mengolah sejumlah harta roh primordial, dan kemudian memberikannya kepada Elai, sebagai imbalan atas serangan Sura di negeri ajaib Penglai, dan membantu Yaosu. Lu Chen berkata begitu, jadi bisa ditebak. Analisis kakak senior masuk akal, tapi aku juga punya pertanyaan. Jika Sura memiliki harta yang melahirkan roh primordial, mengapa Sura mati begitu banyak dalam pertempuran di danau air jahat, dan mengapa tidak ada satupun roh primordial keluar? Fei Long bertanya balik, apakah kamu melihat kematian Sura yang kuat dengan puncak Daluo Jinxian dalam pertempuran di danau air jahat? Lu Chen tidak menjawab di bawah, tetapi bertanya seperti ini. Tidak punya. Fei Long berpikir sejenak, dan menjawab dengan nada positif. Dalam pertempuran di depan desa Suluo, dia tidak bertarung di garis depan, melainkan bersembunyi di belakang dan bertahan. Tentu saja, dia memiliki pandangan yang lebih komprehensif tentang seluruh medan perang. Ada beberapa orang kuat di puncak Daluo Jinxian Sura, tetapi dari awal pertempuran hingga akhir, tidak satupun dari mereka yang jatuh. Kekuatan tempur puncak Daluo Jinxian terlalu kuat, tubuh fisiknya lebih kuat, dan kemampuan penyembuhan dirinya lebih tinggi. Bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan, dia tidak mudah dibunuh. Hanya Lu Chen yang bisa membunuh puncak Daluo Jinxian dengan satu pukulan. Tetapi ketika Lu Chen yakin akan menang, dia dengan tegas menyembunyikan kekuatannya, jadi dia tidak membunuh pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian milik Sura.
Sebenarnya, belum lagi pertempuran di Danau Air Jahat, bahkan dalam pertempuran di Puncak Duanwu, aku belum pernah melihat Sura mati di Puncak Daluo Jinxian. Terlalu sulit untuk dibunuh pada level itu. Lu Chen menghela nafas, dan berkata lagi, namun, banyak orang meninggal di bawah Puncak Daluo Jinxian, termasuk mereka yang berada di tahap akhir Daluo Jinxian, dan saya belum melihat satupun Yuan Shen keluar. Apa artinya ini? Fei Long bertanya. Ini menunjukkan bahwa Asura Tua adalah orang pertama yang mati di antara Dewa Emas Asura Daluo Puncak yang pernah saya lihat. Saat Sura Tua mati, roh primordial keluar. Dapat juga dijelaskan bahwa di klan Sura, hanya Puncak Daluo Jinxian yang memiliki roh primordial. Jika Guru Abadi Yaozu memberi elai harta berupa pertumbuhan roh primordial, maka harta ini tidak boleh tersedia untuk semua Shuro, dan harus memenuhi syarat. Saya curiga penghalang masuk untuk menggunakan harta itu sangat tinggi, itu pasti Puncak Daluo Jinxian. Kata Lu Chen, bahkan jika ambang masuk untuk harta karun itu tinggi, itu masih sangat kuat. Puncak Daluo Jinxian adalah elit teratas dari makhluk abadi tingkat menengah, dan kekuatannya mendekati kekuatan abadi tingkat tinggi. Di medan perang Daluo Jinxian, Puncak Daluo Jinxian adalah kekuatan utama sebenarnya. Jika tim Puncak Daluo Jinxian tidak tahan, mereka pasti akan kalah. Mendengar tebakan Lu Chen, Fei Long juga mengangguk setuju, dan berkata demikian, Puncak Daluo Jinxian Asura memiliki roh primordial. Setelah kematian tubuh fisik, jika dia melarikan diri dengan lancar, dia dapat membentuk kembali tubuh fisik dan dengan cepat memulihkan tubuh fisiknya, keadaan semula. Bergabunglah kembali, di medan perang. Pada saat itu, belum lagi umat manusia bukanlah lawan, bahkan gabungan 5 ras tidak dapat mengalahkan ras Shuro. Jika aku tidak memenggalnya, aku tidak akan mengetahui rahasia klan Shuro. Kata Lu Chen, belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang, kamu dapat membuat persiapan lebih awal, dan mengirim orang untuk melawan roh primordial ketika kamu memulai perang dengan Shuro di masa depan. Fei Long berkata lagi, jika kamu baru mengetahuinya nanti di medan perang, mungkin sudah terlambat, dan jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan diselipkan oleh roh primordial orang lain. Yuan Shen rakyat sangat berharga. Begitu tubuh mati, pasti akan ada seseorang yang berdedikasi untuk melindungi Yuan Shen. Juga sulit untuk dilawan. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, saat aku menemukan Ming Yue dan kembali, aku akan berjalan ke desa Sura dan memeriksa Tuan Abadi dari klan monster. Harta apa yang kuberikan kepada Elai? Kalau begitu, ayo kita ambil harta itu. Fei Long bertanya sambil tersenyum. Hindari apa? Apakah aku orang yang biasa-biasa saja? Lu Chen menatap Fei Long dengan wajah pucat, dan berkata, paling-paling, saya akan meminjam harta itu untuk penelitian, dan saya tidak bisa mengikuti barang orang lain. Ya, penelitian harus dilakukan. Fei Long mengangguk dengan cepat, Lu Chen mengatakan apapun yang dia katakan, dan dia tidak bisa membantahnya. Setelah beberapa jam, Lu Chen berempat bergegas, dan akhirnya melewati pinggiran luar dataran patah tulang dan melangkah ke pinggiran dalam. Karena di lingkaran dalam, hanya ada nafas binatang peri tingkat 8, dan tidak ada seorang pun di bawah tingkat ke-8. Dapat dikatakan bahwa Lu Chen dan yang lainnya telah memasuki lingkaran kekuatan kelas atas dari binatang abadi dan sudah berada di zona berbahaya. Setelah ditemukan oleh binatang peri tingkat 8 dan binatang peri tingkat 8 mengirimkan alarm, maka binatang peri tingkat 8 di seluruh dataran patah tulang akan berlari menuju sisi ini. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Lu Chen, tidak peduli seberapa kuat naga gemuk itu, mereka tidak akan mampu menahan gelombang ribuan binatang. Shuro tua berkata sebelum kematiannya bahwa kekuatan binatang abadi beberapa kali lipat dari Shuro, jadi bisa dibayangkan betapa menakutkannya jumlah tersebut. Terutama binatang peri puncak tingkat 8 tidak hanya menimbulkan ancaman bagi Lu Chen, tetapi juga dapat secara langsung menembus penutup naga gemuk itu. Namun, aura mereka tersembunyi dengan sangat baik, selama mereka tidak terlalu beruntung dan tidak ditemui langsung oleh binatang peri tingkat 8, tidak akan mudah untuk ditemukan. Untungnya, dataran patah tulang sangat luas dan tidak terbatas, tidak hanya lingkar luarnya yang lebih besar, tetapi lingkar dalamnya pun lebih besar. Lu Chen dan yang lainnya terus bergerak maju, mencoba menghindari tempat di mana makhluk peri tingkat 8 berada. Ini beruntung. Hanya saja, melewati pinggiran dalam dataran penghancur tulang, seseorang sampai di kawasan inti dataran penghancur tulang.
Ini adalah tempat konsentrasi binatang peri puncak tingkat 8, yaitu tempat paling berbahaya di seluruh negeri ajaib binatang aneh. Area inti memiliki energi paling abadi, dan tempatnya relatif kecil, dengan radius hanya 100.000 li, tempat semua binatang abadi tingkat 8 berkumpul untuk berevolusi. Tempat seram ini ternyata merupakan padang rumput tak berujung, tidak hanya rumput peri yang tidak tinggi, bahkan pohon peri pun tidak ada, sangat tidak bersahabat dengan penguntit. Biasanya, sangat sulit untuk menyelinap melalui area inti tanpa terdeteksi. Kecuali Lu Chen, 3 lainnya tidak bisa melakukannya sama sekali. Tapi keberuntungan Lu Chen dan yang lainnya begitu baik sehingga dulunya ada area inti dari binatang peri puncak tingkat 8 di mana-mana, tapi sekarang kosong. Belum lagi tidak bisa melihat sosok binatang puncak ke-8, atau bahkan mencium nafas binatang puncak ke-8, seolah-olah semua binatang puncak ke-8 telah dikosongkan. Ini setara dengan berjalan santai di area inti tanpa bahaya apapun. Kakak senior, kita beruntung. Kita tidak memiliki satu pun dari monster puncak tingkat 8 itu, dan mereka semua mungkin keluar untuk terbang. Fei Long berkata dengan gembira, bodoh sekali, kamu begitu cepat melupakan percakapan antara Shuro tua dan pemimpin peri gajah. Lu Chen memutar matanya ke arah Fei Long, dan berkata dengan marah, pemimpin gajah peri tahu kita akan datang, jadi dia berlari kembali dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dan berlari untuk mengganggu kita. Ini, bukan untuk kami, tapi untukmu. Fei Long tertawa. Sama, Lu Chen menatap Fei Long dengan marah lagi, dan berkata lagi, apa perbedaan antara menemukanku dan menemukanmu? Bukankah ini masalah besar yang sama? Kami datang jauh-jauh, dari pinggiran ke pinggiran dalam, dan kemudian memasuki area inti, tapi kami tidak bertemu dengan monster peri tingkat 8 puncak. Kami sangat beruntung. Fei Long berkata dengan gembira. Apakah keberuntungan itu baik atau tidak, sulit untuk mengatakannya sekarang. Lu Chen melihat ke timur laut dan berkata, selama kita dapat mencapai lembah tulang patah tanpa melihat puncak binatang tingkat 8, maka kita akan benar-benar beruntung. Kakak senior, jangan terlalu banyak bicara. Jika monster puncak tingkat 8 itu terjebak di lembah tulang patah, itu akan mengerikan. Fei Long sedang di luar musim, dan menuangkan seember air dingin di tempat. Tutup mulut gagakmu, jangan beritahu aku apa yang benar, atau aku akan memotong barang-barang ekstramu dan melemparkannya ke binatang peri puncak tingkat 8 itu sebagai makanan ringan. Lu Chen berkata dengan marah. Aduh, barangku tidak terlalu banyak, oke. Lagi pula, benda itu sangat kecil, tidak cukup besar untuk muat di sela-sela gigi orang. Sebaiknya kamu mencari sesuatu yang lain sebagai umpan, jangan minta aku menyebarkannya. Wajah Fei Long sedikit gugup, dan dia berkata dengan tidak wajar. Berhenti bicara omong kosong, cepat ikuti, jika kamu menemukan nafas binatang peri puncak tingkat 8, segera turun dan bersembunyi di rumput. Lu Chen memberi perintah sambil berlari. Meskipun rumput peri di sini pendek, tingginya masih setengah dari tinggi manusia. Jika menghadapi bahaya, Anda masih bisa berbaring dan bersembunyi. Setiap orang telah meminum ramuan nafas tersembunyi yang kuat, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang menahan nafas, dan Anda tidak perlu khawatir akan diendus oleh binatang peri puncak tingkat 8. Saya khawatir binatang peri puncak tingkat 8 akan melihatnya dengan mata telanjang, atau membuat beberapa gerakan dan diperhatikan oleh binatang peri puncak tingkat 8. Tidak lama kemudian, Lu Chen dan yang lainnya bergegas ke timur laut area inti, dan mereka melihat sebuah ngarai di sana. Mulut ngarai berbentuk trompet, lebar di luar dan sempit di dalam, dan bagian dalam lembah gelap dan suram. Paling tidak, ngarai yang suram itu adalah apa yang disebut Shuro tua sebagai lembah tulang patah. Hanya saja, di sini, hal-hal yang membuat Lu Chen khawatir pada akhirnya tidak terjadi. Artinya, tidak ada nafas binatang peri puncak tingkat 8 di sini. Di lembah patah tulang, tidak ada monster peri tingkat 8 yang menghalangi pintu. Dataran patah tulang awalnya merupakan padang rumput tak berujung, dan di sepanjang jalan, tidak ada bukit. Namun di sini, ada gunung yang menjulang tinggi menjulang dari permukaan tanah, dan lembah patah tulang terletak di gunung tersebut. Di lembah patah tulang, saya tidak tahu berapa banyak bahaya yang tersembunyi, tetapi tidak ada binatang peri. Tentu saja, Lu Chen tidak terlalu peduli, dia memimpin kerumunan ke pintu masuk berbentuk trompet, dan langsung menuju ke lembah tulang patah. Di dalam jalan lembah, jalan menjadi semakin sempit, gelap dan suram, sunyi, seolah semuanya kering dan tak bernyawa.
Wow, lewat, ngarai macam apa ini, kenapa membuat orang merasa semakin menakutkan? Fei Long sedang berjalan di jalan yang suram. Melihat sekeliling dengan gugup, bahkan wajahnya dipenuhi ketakutan. Tidak ada apa-apa di sini, bahkan hantu pun tidak, apa yang kamu takutkan? Lu Chen bertanya, hanya saja tidak ada hantu yang membuat orang takut. Fei Long berkata lagi, ini adalah negeri dongeng binatang aneh. Ada berbagai jenis binatang peri, siapa yang tahu jika binatang pemakan manusia tiba-tiba muncul? Bisakah kamu berhenti bersikap pengecut? Jangan menakuti dirimu sendiri juga. Tidak ada suara di sini, dan tidak ada roh binatang. Di mana saya bisa menemukan binatang pemakan manusia? Lu Chen menjawab dengan marah. Bahkan jika aku tidak takut binatang peri keluar, aku takut hal-hal menakutkan keluar. Aku penakut. Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba ada tamparan dari kaki Fei Long, seolah-olah ada sesuatu telah diinjak, ekspresinya berubah drastis, langkah kakinya terhenti, dan dia bahkan tidak dapat berbicara. Apa yang terjadi? Lu Chen juga berhenti dan menoleh untuk melihat Fei Long. Aku, sepertinya aku menginjak kepala. Fat Dragon tergagap dengan wajah pucat. Kepala apa? Lu Chen mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi serius. Lembah patah tulang terlalu suram dan terlalu sepi. Suasananya sangat sunyi sehingga selalu membuat orang merasakan kengerian yang tak dapat dijelaskan. Tempat hantu ini mengatakan tidak ada bahaya, bahkan hantu pun tidak mempercayainya. Jadi, jika Fei Long tidak normal, bisakah Lu Chen tidak gugup? Oke, sepertinya, kepala manusia. Fat Dragon menjadi lebih gugup dan semakin tergagap. Bahaya yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Bahkan Lu Chen pun sedikit gugup, apalagi dia. Apakah kamu yakin itu kepala manusia? Lu Chen menundukkan kepalanya dan melihat ke kaki Fei Long, tetapi dia hanya melihat lapisan kabut abu-abu hitam, tetapi dia tidak melihat apapun di bawahnya. Itulah kabut puncak lembah patah tulang yang pekat dan melimpah, namun tidak naik, hanya mengalir di tanah di bawah lutut, menutupi tampilan jalan lembah. Tidak yakin, sepertinya itu tengkorak manusia atau semacamnya. Fei Long membungkuk dengan gemetar, mengulurkan tangannya ke dalam kabut, dan dengan cepat mengambil barang-barang di bawah kakinya. Benar saja, itu adalah tengkorak, seukuran kepala manusia, dan bagian belakang tengkoraknya patah, mungkin dihancurkan oleh naga gemuk itu. Namun tulang wajah tengkorak tersebut tidak rusak, dan dapat diketahui dengan jelas apakah tengkorak tersebut adalah kepala manusia atau bukan. Lu Chen hanya melihat sekali, dan tahu bahwa itu bukanlah kepala manusia, tapi kepala binatang peri. Wajah tengkoraknya terlalu besar, dagunya terlalu panjang, dan rongga matanya terlalu lebar. Jelas itu adalah sisa-sisa sejenis monyet peri. Terlebih lagi, kerangka monyet peri ini tidak memiliki aura, dan saya tidak tahu berapa tahun kematiannya sebelum nafas binatang di tulang itu benar-benar musnah. Itu hanya tulang binatang peri, dan itu membuatmu takut seperti ini. Kamu sudah terlalu lama merasa nyaman, dan kamu menjadi semakin pengecut. Lu Chen tersenyum marah. Saudaraku, bukannya aku pengecut, tapi aku punya firasat buruk. Fat Dragon membuang tengkorak di tangannya, lalu menjelaskan seperti ini. Firasat apa? Lu Chen bertanya. Aku tidak tahu. Lagi pula, aku punya firasat buruk. Aku sarankan kamu segera meninggalkan lembah patah tulang. Kata Fei Long. Kami datang ke Strain Beast Wonderland untuk menemukan Ming Yue. Ming Yue mungkin berada di Deadwood Hill, dan melewati lembah patah tulang adalah Deadwood Hill. Lu Chen memutar matanya ke arah pengecut ini, dan berkata dengan marah, ayo tinggalkan lembah tulang patah dan jangan memasuki bukit kayu mati. Kemana kamu membawa kami untuk menemukan Ming Yue? Maksudku bukan pergi ke lembah patah tulang, tapi mencari cara lain menuju Deadwood Heih daripada tidak pergi ke Deadwood Heih. Fei Long menjelaskan, Shuro tua berkata sebelum kematiannya bahwa hanya ada satu cara menuju bukit Deadwood, dan kamu tidak melalui lembah tulang patah. Mungkinkah kamu membawa kami terbang ke sana? Kata Lu Chen. Ini, Fei Long terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Shuro tua itu takut mati, jadi apa yang dia katakan seharusnya adalah kebenaran, sulit untuk diragukan. Bahkan jika dia memiliki keraguan, sudah terlambat, dia telah membunuh jiwa Suratua, dan tidak ada kesempatan untuk meminta Suratua untuk menanyainya. Ayolah, tidak ada binatang peri atau hantu, kamu takut dengan rambut. Melihat Fei Long begitu pengecut, Lu Chen sangat ingin memberikan pukulan pada Fei Long untuk membangunkannya.
Kalau begitu persiapkan pertahananku dulu, untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Fat Dragon tidak terlalu peduli, dia hanya membuka penglihatannya, mengambil 4 pot penyu, dan langsung menggunakan setian. Lakukan pertahanan yang cukup terlebih dahulu, meskipun Anda diserang, Anda tidak akan berdaya untuk melawan. Namun, meskipun dia pengecut, dia tidak hanya peduli pada dirinya sendiri dan orang lain. Dia tidak mengambil semua pot kura-kura, tetapi memberikan 3 kepada Lu Chen, Wan'er, dan Linghua, hanya menyisakan 1 untuk pertahanan diri. Lembah patah tulang, berkelok-kelok dan tak terduga. Semakin dalam Anda masuk ke dalam ngarai, semakin gelap cahayanya dan semakin tebal kabutnya, semakin Anda merasa terganggu, seolah-olah sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Setelah berjalan sekitar 1 juta mil, semua orang sudah berada di bagian terdalam ngarai, dan mereka baru saja sampai di sebuah sudut. Kakak senior, firasatku semakin buruk dan jelas, dan aku bahkan punya firasat khusus. Kata Fei Long. Apa tepatnya? Lu Chen bertanya. Kecelakaan, kata Fei Long. Gulungan. Lu Chen mengumpat pelan, dan terus berjalan, tidak ingin berbicara dengan pengecut itu. Setiap orang sudah sering bepergian, dan tidak ada kecelakaan, jadi apalagi yang bisa dilakukan? Firasat pengecut yang mati tidak akurat, Anda bisa mandi dan tidur. Maksudku, jika tidak ada kecelakaan akan terjadi di depan. Kata Fei Long. Lu Chen tidak menanggapi Fei Long, dan tidak ingin menanggapi. Dia mengambil langkah besar, berbelok di tikungan, dan kemudian. Pemandangan di luar sudut membuatnya membuka matanya dan terkejut. Fei Long sebenarnya memiliki firasat yang akurat sekali, dan jika tidak terjadi apa-apa, dia ada tepat di depannya. Di depan, ratusan mil jauhnya, jalan diblokir. Yang menghalangi jalan bukanlah binatang peri, atau batu peri, melainkan gunung tulang putih. Kerangka binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya menumpuk seperti gunung, yang sangat mengejutkan. Wah, firasatku benar, kecelakaan itu akhirnya terjadi. Menghadapi gunung tulang yang aneh, Fei Long tidak takut, tetapi malah menjadi bahagia, bersemangat dengan keakuratan firasatnya. Itu hanya tumpukan tulang yang patah, apa kejutannya? Lu Chen berkata dengan marah. Tumpukan apa? Apakah ini gedung yang bagus? Ribuan tulang binatang abadi menumpuk di sini. Apakah ada pil binatang abadi yang tersebar? Ketika Fat Long mengatakan ini, mata Lu Chen berbinar.